Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan pihaknya siap untuk melakukan investigasi netral atas serangan teror di Pahalgam, Jammu dan Kashmir yang menewaskan puluhan turis Hindu pada Selasa sore. Ke-26 turis Hindu termasuk salah satu asal Nepal tewas ditembak kelompok The Resistance Front atau TRF di wilayah Jammu dan Kashmir yang dikontrol India. India menuduh TRF hanyalah nama kedok dari kelompok milisi Laskar-e-Taiba yang bermarkas di Pakistan. Kenapa Kashmir jadi rebutan antara Pakistan dan India? Pakistan terancam perang dengan India kah? Dan apakah Kashmir tanah umat Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Hasbi, kekacauan antar manusia, dan kali ini Pakistan dan India pun saling memanas dan saling baku tembak di wilayah Kashmir yang disengketakan dalam 3 malam berturut-turut. Menurut Anda, apa akar masalah dari persoalan ini, Bung? Ya, Bung Anggi ya. Ini sebenarnya masalah panjang ya antara Pakistan dan India terkait dengan perbatasan yang memisahkan antara dua negara. Tahun 1947 itu kan mereka berpisah ya. Awalnya kan sebenarnya satu India, Bung Anggi ya. Tapi pada saat era kemerdekaan, kemudian Pakistan karena mayoritas Muslim ya, itu akhirnya mereka mendirikan negara sendiri yang bercorak Islam gitu. Sementara India itu akhirnya menjadi negara mayoritas Hindu gitu. Jadi sejak proses kemerdekaan awal itu memang ada perseteruan ya antara founding father dari India sendiri gitu, atau para pejuang kemerdekaan India dari kalangan Muslim dan dari kalangan Hindu gitu. Dari satu satu sisi em, apa ingin India itu negara netral agama. Tapi di sisi yang lain ada kelompok yang ingin ya India sebagai mayoritas Hindu ya harusnya coraknya Hindu. Nah, ini yang membuat kelompok-kelompok Islam atau tokoh-tokoh Islam menjadi tidak setuju dan akhirnya di akhir cerita terjadilah pemisahan itu. Gitu. Itu Bung Anggi. Jadi tahun 1947 itu akhirnya Pakistan berpisah dengan India dan mendirikan negara sendiri gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, nah, namun yang menjadi persoalan adalah Kashmir, Bung Anggi. Kashmir ini kan posisinya berbatasan langsung dengan India dan Pakistan, dan karena dia wilayah pegunungan ya, sehingga menjadi apa ya sumber sumber mata air ya, baik baik bagi Pakistan maupun India. Termasuk dia juga adalah perbatasan penting. Kenapa? Karena Kashmir ini kan secara geografis juga berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah lainnya gitu, termasuk juga eh, Cina misalnya ya. Nah, itu membuat akhirnya Kashmir itu menjadi wilayah yang sangat-sangat strategis, Bung Anggi, bagi kedua negara. Dan tidak ada kesepakatan pada akhirnya siapa yang menguasai Kashmir, sampai akhirnya wilayah Kashmir dibagi dua. Ya kan, ada wilayah yang dikuasai oleh Pakistan, ada yang di wilayah dikuasai oleh India gitu. Akan tetapi kesepakatan-kesepakatan tersebut antara antara Pakistan dan India itu ternyata tidak membuat keduanya berdamai. Karena kedua belah pihak itu masing-masing ingin mengontrol wilayah tersebut. India berupaya terus-menerus untuk mengontrol wilayah itu dengan mengirim militernya dan macam-macam. Sementara di sisi yang lain, Pakistan juga mendukung Kashmir untuk merdeka dan kemudian membuat Kashmir lebih dekat kepada Pakistan. Nah, sehingga karena dan Pakistan itu mendukung kelompok-kelompok perlawanan ya atau pejuang kemerdekaan di Kashmir ya, Bung Anggi gitu. Dan itu yang membuat akhirnya banyak berbagai kelompok muncul di sana, kelompok-kelompok Islam termasuk juga kelompok-kelompok nasionalis di Kashmir. Dan di sisi yang lain, India pengen juga mengontrol Kashmir. Nah, dengan adanya dua kepentingan berbeda itulah sehingga konflik terus-menerus terjadi dan tembak menembak itu terjadi sejak 1940-an itu
Ya, sampai sekarang Bu Anggi gitu. Jadi memang ini adalah sebuah konflik yang sangat panjang gitu. Yang targetnya adalah ingin memperebutkan kedaulatan atau dominasi terhadap wilayah Kashmir. Nah, yang menjadi problem adalah ini India. India India itu kan menguasai ya secara de facto wilayah Kashmir, apalagi sejak tahun 2019 ya, kalau seingat saya itu yang di mana India membatalkan artikel 370 ya, yang apa namanya, yang berikan status otonomi lah kepada Jammu dan Kashmir gitu. Yang sejak itu Kashmir dan Jammu itu ya betul-betul di bawah kontrol India secara penuh gitu. Nah, sejak saat itu khususnya 2019 itu terjadi kekerasan yang terus-menerus meningkat. Walaupun sebenarnya 2019, sebelum 2019 kekerasan terus-menerus terjadi ya oleh militer India, bahkan eh, penangkapan dengan sewenang-wenang, kemudian intimidasi, bahkan terjadi pemerkosaan dan pelecehan-pelecehan seksual. Nah, ini kan membuat kemarahan terus-menerus terjadi terhadap oleh warga Kashmir gitu, sehingga muncul berbagai perlawanan terhadap India. Nah, eh, sehingga itu akhirnya ya muncul serangan-serangan gitu. Nah, ini menjadi ini Bung Anggi, menjadi satu hal yang akhirnya menjadi tidak jelas gitu. Ketika terjadi serangan-serangan kepada apa, kepada warga warga India misalnya yang ada di, yang misalnya kayak seperti yang terjadi terakhir ya, yang sedang berwisata di Kashmir. Ketika terjadi serangan, dan ini sebenarnya sudah serangan-serangan yang berulang ya Bung Anggi ya, sejak tahun-tahun sebelumnya gitu terhadap turis dan lain di Kashmir gitu. Dan biasanya yang selalu menjadi yang di situ yang selalu menjadi pelaku itu biasanya kelompok-kelompok perlawanan ya, kelompok-kelompok militan. Tapi dari perspektif India, Pak, ini cuman alat Pakistan sebenarnya gitu untuk mencipta. Jadi ini sebenarnya adalah desain Pakistan untuk mendukung kelompok-kelompok militan, sengaja dilakukan untuk membuat eh, India atau untuk membuat wilayah Kashmir khususnya itu jatuh dan lebih dekat ke Pakistan. Akan tapi dari sisi Pakistan, Pakistan punya apa, berpandangan bahwa ini cuman akal bulusnya India saja gitu, menciptakan kondisi ketidakamanan di Kashmir agar supaya India selalu punya justifikasi untuk bisa mengontrol dan mengintimidasi wilayah Kashmir untuk kepentingan dia. Jadi ada persepsi-persepsi dan ada apa ya, ada pandangan-pandangan antara dua pihak gitu, dan ada provokasi-provokasi yang terjadi, ditambah lagi adanya ketidakadilan yang terjadi di wilayah itu yang membuat akhirnya eh, konflik terus-menerus terjadi. Jadi ini kompleks ya kalau saya lihat masalahnya ya Bung Anggi, gitu. Ya, jadi apakah ada kemungkinan perang ini bakal berlanjut, Bung? Pakistan terancam perang dengan India, Bung? Kelihatannya kelihatannya Bung Anggi ya, kalau kita lihat sejak tahun 1947 sampai sekarang, perang itu hanya sekali dua kali terjadi ya secara besar-besaran gitu ya. Kalau saya lihat dalam sejarah, tahu perang besar terjadi itu tahun 1965 ya. Perang-perang kecil kemudian berubah menjadi perang besar gitu. Nah, setelah itu Bung Anggi, eh, tembak menembak terjadi sebenarnya, tapi tidak ini, tidak meningkat skalanya menjadi perang yang besar. Kalau menurut saya sih dengan kondisi yang ada sekarang ya, dengan apa namanya, apalagi dengan kondisi ekonomi yang juga belum membaik misalnya, dan prioritas negara untuk baik Pakistan maupun India termasuk juga kawasan ya, dan saya kira juga pasti akan berpengaruh secara global, maka saya kira eh, dunia internasional itu akan mencegah supaya perang besar terjadi. Termasuk juga India dan Pakistan itu saya kira juga akan berpikir banyak kali untuk berperang secara besar-besaran. Kenapa? Karena ya saat ini kalau kita lihat negara itu kan mikirnya ya eh, prioritas utama mereka adalah apa? Keberlanjutan negara mereka termasuk persoalan ekonomi mereka. Itu yang apalagi sekarang kondisinya secara global ya, ekonomi dunia eh, dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi saya kira baik India maupun Pakistan itu akan menahan diri untuk melakukan itu. Dan terbukti ya, walaupun India itu eh, menarasikan gitu, bahkan mencurigai eh, bahkan mencurigai Pakistan, tapi saya kira Pakistan tidak membalas gitu dengan narasi yang kontra dan provokatif. Bahkan Pakistan mengatakan, bahkan defensif ya.
Pakistan tidak terlibat di sini dan Pakistan itu bersedia untuk bekerja sama dengan India untuk mencari dan melacak para pelaku. Ini artinya kan Pakistan menghadapinya dengan cara yang lebih kalem gitu. Nah, India juga saya lihat tidak membangun narasi yang intensif tentang bahwa ini gara-gara Pakistan dan lain-lain. Artinya apa? Ya mereka ingin ini diselesaikan dengan cara eh, yang lebih damai ya dalam konteks hubungan antar dua negara. Gitu. Nah, hanya saja yang menjadi korban tentunya adalah warga Kashmir gitu. Karena warga Kashmir itu Bung Anggi sejak lama dengan alasan keamanan India itu mengobrak-abrik lah gitu. Ya, jadi dengan alasan keamanan India itu akhirnya eh, apa namanya melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran eh, hak-hak dasar warga gitu. Eh, apa memutus telepon lah, listrik dan macam-macam ya. Bahkan termasuk melakukan pemenjaraan-pemenjaraan, melakukan penyergapan-penyergapan di rumah-rumah warga Kashmir gitu. Bahkan dalam sejarah juga kita melihat ada pelecehan seksual, ada pemerkosaan dan lain-lain. Nah, ini yang membuat bahwa Kashmir ya, akhirnya melawan, Bung Anggi ya. Dan Pakistan juga yang punya kepentingan karena ditambah lagi kesamaan identitas itu juga mendukung sebenarnya kelompok perlawanan yang ada di situ. Nah, ini jadi pada intinya adalah ini saya kira tidak akan meningkat ya atau tidak akan menjadikan sebagai perang yang terbuka dan meluas karena narasi-narasi yang tercipta atau narasi-narasi yang terlihat di antara kedua negara itu tidaklah mendorong untuk peningkatan eskalasi. Pakistan masih tetap mengajak untuk menyelesaikan masalah ini secara objektif, gitu. Dan India juga tidak merespon dengan bahasa-bahasa yang provokatif, apalagi menyiapkan perang secara besar-besaran. Tapi kalau misalnya tembak menembak itu memang sudah hal yang biasa gitu terjadi di perbatasan. Itu Bung Ami. Dan apakah Kashmir ini merupakan tanah umat Islam, Bung? Sedangkan mereka apakah memang dalam situasi seperti ini apakah mereka memang benar-benar sendiri, Bung? Ya, ini adalah tanah milik umat Islam ya, Bung Anggi ya. Karena dulu pernah dibawa Kesultanan Kashmir, saya kira. Terus juga saya kira punya hubungan dengan Kesultanan Mughal ya, di India masa lalu. Jadi ini adalah tanah milik umat Islam dan harusnya memang, karena ini adalah tanah milik umat Islam, dan ada umat Islam di sana yang sedang dizolimi, maka ya sudah menjadi kewajiban buat umat Islam, khususnya negeri-negeri Muslim yang ada di Oki ya untuk bersikap proaktif untuk menyelesaikan masalah Kashmir. Gitu. Nah, saya kira ini kan kasusnya kurang lebih mirip lah dengan apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Xinjiang, apa yang terjadi di Rohingya. Jadi terjadi pelanggaran kemanusiaan terhadap hak-hak hak-hak masyarakat Kashmir gitu, hak-hak Muslim yang ada di sana, eh, termasuk apa pelanggaran hak keagamaan misalnya, termasuk penangkapan-penangkapan secara eh, tidak secara sewenang-wenang misalnya, dan berbagai hal lainnya yang harusnya sebagai bagian dari umat Islam, ya umat Islam harus membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Gitu. Bahkan kalau bisa memaksa India, termasuk Pakistan bahkan, itu untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Dan ketika ada pelanggaran-pelanggaran, ada pembunuhan-pembunuhan, ada diskriminasi-diskriminasi secara sistematis, maka umat Islam harus mengambil sikap tegas gitu, ya, mengambil sikap tegas. Ya pendekatan awal ya diplomatik lah ya, pendekatan damai. Tapi kalau India tidak mau melakukan pendekatan damai, tidak mau kooperatif, ya bisa diambil pendekatannya lebih tegas dan keras kepada India. Dan itu harus dilakukan sebenarnya oleh dunia Islam. Saya kira dunia Islam punya hubungan negeri-negeri Muslim ya atau anggota-anggota OKI saya kira punya hubungan saling ketergantungan sebenarnya. India juga punya banyak ketergantungan terhadap dunia Islam. Jadi saya kira kita punya banyak kekuatan sebenarnya, modal untuk memaksa India untuk mau kooperatif gitu terkait dengan isu Kashmir. Sampai Muslim di Kashmir itu betul-betul terlepas dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara India. Nah ini kan baru Kashmir, Bung Anggi ya. Kita belum bicara tentang kondisi masyarakat Muslim yang ada di India sekarang ya, yang kurang lebih sekitar 200 juta orang. Yang sekarang ini itu juga merasa terintimidasi dan terancam oleh
serangan-serangan teroris Hindutva, kalangan-kalangan Hindu yang militan yang dipelihara oleh rejim Narendra Modi sampai sekarang. Gitu. Jadi ya persoalan Muslim, ya masalah Kashmir ini adalah persoalan Muslim India secara umum sebenarnya. Dan kita tidak melihat ada bahkan setidaknya apa ya, kayak semacam eh, sindiran-sindiran itu kita nggak mendengar gitu, sindiran-sindiran yang dalam forum-forum internasional misalnya gitu ya. Tidak ada proposal request yang kita dengar gitu dari pemimpin-pemimpin umat Islam terhadap eh, diskriminasi dan pelanggaran HAM dilakukan oleh India. Bahkan dalam banyak kesempatan ya Perdana Menteri India itu disambut termasuk di negara kita misalnya. Seperti dalam eh, perhelatan G20 ya di India, di Indonesia ya tahun 2021 kalau tidak salah itu disambut dengan hormat gitu. Padahal ya mereka itu dan masuk pemerintah India itu yang dipimpin oleh Perdana Menteri Modi itu kan yang paling bertanggung jawab terhadap kekerasan secara struktural yang dirasakan oleh masyarakat Muslim. Harusnya kan ketika datang ke negeri kita ya kita tekan betul gitu. Kalau bisa dipaksa untuk membuat kebijakan gitu untuk menekan kebijakan bahwa semua pihak yang melakukan diskriminasi terhadap Muslim India harus berhenti. Kalau tidak akan ditindak tegas. Harusnya kan diperlakukan seperti itu. Tapi itu kalau dunia Islam mau betul-betul eh, menyadari peran mereka yang seharusnya untuk menjadi pembela Islam dan pembela sama umat Islam. Jadi Kashmir itu, Bung Anggi, kondisinya sama dengan Palestina. Kondisinya sama dengan Xinjiang. Kondisinya sama dengan Rohingya. Ya, mereka itu dikelilingi oleh saudara-saudara Muslim mereka, tapi saudara-saudara Muslim mereka tidaklah serius atau bahkan hampir tidak peduli gitu terhadap persoalan-persoalan mereka. Ini yang membuat akhirnya kondisi menjadi semakin berlarut-larut dan ya warga Muslim itu tidak merasa punya saudara gitu. Mereka merasa berjuang sendiri. Bahkan pada akhirnya perlawanan-perlawanan yang mereka lakukan itu malah dituduh sebagai aktivitas-aktivitas terorisme. Jasa kalau Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini, memang ini sangat genting sekali persatuan umat Islam untuk menumpas penjajahan terhadap kaum muslim baik dimanapun belahan dunia manapun, tadi yang Bung Hasbi sampaikan, di Palestina, di Myanmar, di India, bahkan di Cina maupun di belahan dunia lainnya. Jasa kalau sekali lagi Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.